kegiatan pembelajaran di LMS secara daring aman. Kalau dalam 1 bulan terakhir ini materinya tentang apa, Bu? 1 bulan terakhir ini tentang program yang apa namanya, kemudian student agency itu sama aset sekolah. Beda ya. Itu ada 3.2 sama 3.3. Sebelum kita mulai observasi itu terlebih dahulu kita lakukan pembicaraan praobservasi. Jadi untuk mengetahui hal apa yang akan dilakukan di kelas, tujuan pembelajaran serta apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian strateginya seperti apa dan nilainya seperti apa. Kemudian selanjutnya dilakukan observasi selama lebih kurang 40 menit sampai 60 menit sama pembelajaran. Nah, di hari selanjutnya dilakukan pasca. Bagaimana penerapan aksi nyata modul 3.1? 3.1 itu yang tentang dilema etika itu kan. Yang sumber daya buku yang ada di perpustakaan dengan lahan yang ada di sini. Jadi sebelumnya kan memang sudah ada pemberdayaan lahan kalau di sini, tapi kalau buku itu kita masih sebatas anak-anak ada kegiatan literasi, baca, kemudian belum ada tindak lanjut yang lebih lanjut. Jadi rencana saya mau bikin memaksimalkan 2 aset itu, jadi buku yang ada di dalam perpustakaan dengan lahan-lahan yang ada di sekitar sini. Dalam waktu dekat atau mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik terkait murid ataupun rekan sejawat. Pengambilan keputusan yang Ibu Dina pernah alami, apakah permasalahannya itu untuk mengambil keputusan atau itu dengan siswa kah atau dengan murid pernah? Terus bagaimana? Ya kebetulan pernah ya beberapa waktu ini belakangan ini ada salah satu murid saya itu yang saya ceritakan yang namanya Sufarno itu. Dia kan sudah lama tidak masuk ke sekolah, bahkan sebelum ujian sekolah ya, sekarang nggak ada ujian nasional. Jadi sebelum ujian sekolah itu dia sudah jarang-jarang masuk. Nah kalau dulu itu di kelas 5 dia masih bagus-bagus saja. Ternyata ketika ditanya dia itu sedang sibuk bantu neneknya. Nah anak ini di awal masuk kelas 6 itu pengambilan keputusan dengan rekan sejawat, apakah pernah mengalami dilema etika atau rujukan moral? dilema etika di sini tuh seputar tentang absen. Seperti itu. Absen biasa yang hadir dikasih, yang tidak hadir dikasih hadir. Atau lambat? Bisa Lambat? Bisa. Yang tidak hadir banyak, bukan banyak sih maksudnya. Tidak hadir, artinya lumayan lah. Itu juga ada. Program yang berdampak pada murid. Rancangan program yang berdampak murid, apakah Ibu Dina sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah dibuat? Itu tadi yang 2 yang saya manfaatkan asetnya tadi, itu ya, rancangan berdasarkan aset yang kita punya, karena kita memang punya ini ya terbatas, jadi nggak banyak ya. Maksudnya kalau mau bikin program nggak bisa yang langsung begitu. Jadi sementara itu 2 itu program yang mau saya rencanakan sudah saya bicarakan, tapi untuk teknisnya bagaimana itu belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan kepala sekolah. Dan bagaimana dengan perkembangan komunitas praktisi yang ada itu? Kalau komunitas praktisi ya, saya ini memang agak kesulitan kalau yang ini menerapkannya dalam waktu dekat ini. Kebetulan kan kemarin itu libur lebaran. Jadi waktunya tersita di situ. Terus habis liburan ujian. Setelah kelas 6 ujian ganti kelas 1 sampai kelas 5 ujian. Tanggal berapa? Minggu depan, iya. Minggu depan. Jadi ya sebatas dibicarakan, iya sudah. Sebatas saya beri ayo kita nanti di bawah. Tapi respon dari kepala sekolah juga masih
remang-remang cuaca. Itu diserahkan dari beberapa ini. Belum ada kata seperti itu, makanya saya jadi agak, kalau memang misalkan ada, saya takutnya tuh dikira kayak nge-push gitu, apa ya, terlalu mendorong, menekan. Kegiatan PI 5 ini kan tadi fokusnya tentang diskusi program yang berdampak pada murid ya, yang akan saya lakukan. Jadi dari kita berdiskusi tadi, saya menjadi lebih jelas tentang tindakan apa yang selanjutnya akan saya ambil untuk melaksanakan program yang saya rencanakan. Jadi langkah-langkah apa, kemudian pendukung apa yang harus saya siapkan dan saya komunikasikan, kemudian sumber daya apa yang harus saya gunakan untuk menunjang kegiatan yang akan saya laksanakan yang tadi ya. Itu lebih jelas lagi setelah kita melakukan diskusi tadi. Jadi untuk PI 6 yang harus dipersiapkan itu seperti waktu PI 2 atau PI berapa itu? Oh yang mengisi kuesioner itu. Jadi di situ menyebarkan kuesioner, ada kepala sekolah respondennya, kemudian guru 5 guru, kemudian siswa juga 5. Kemudian CGP dia harus mengisi sendiri. Jadi setelah itu dilakukan itu sebelum PI. Berarti setelah dari sini, setelah Pondok Lokakarya nanti sudah boleh diisi, disebarkan dengan teman-teman gurunya ibu. Kemudian CGP pada PI selanjutnya untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset sebelum PI 6. Jadi dilakukan dengan kepala staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini merupakan jadwal pendampingan kelima di SDN 3 Terpencil Bobalo. Nah, ini ada Ibu CGP-nya. Atas nama siapa, Bu? Perkenalkan. Halo, saya Ardina Lukitasari dari SDN 3 Terpencil Bobalo. Salam kenal. Oke. Jadi hari ini pelaksanaannya adalah membicarakan mengenai rencana program yang berdampak pada murid di sekolahnya Ibu Ardina. Dan kita sudah selesai melakukan sesi wawancara ataupun diskusi. Adapun sesi yang terakhir tadi yaitu mengenai kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dina. Nah, Ibu dan Bapak Guru, kalau mau melihat bagaimana SDN 3 Terpencil Bobalo, nanti ada di sini, ada siswa-siswanya. Ayo sini anak-anak, ini mereka. Nah, hai, bilang hai nah. Nah, ternyata mereka malu-malu, guys. Ini gurunya. Jadi penampakan sekolahnya seperti ini. Nah, kita di atas gunung. Berapa, Ibu Ardina? Ini jaraknya berapa, Ibu Dina? Berapa ya? Siap pernah ngukur. Berapa kiloan? Sekitar 15 kilo. Ya, dari pantai. Ya, itulah dari sekolah SDN 3 Terpencil. Sekian dari kegiatan PI kita hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan PI 6. Bye bye.